Baru dengar juga. Udah pernah tapi belum paham ya. Oke, jadi CSS itu merupakan sama seperti HTML ya, bahasa markah yang berfungsi untuk membuat website menjadi lebih menarik dan interaktif dan tentunya juga lebih responsif. Ya, nah jadi akan kita pelajari di sini. Mungkin kalian belajar CSS itu ketika di semester 2 di mata kuliah desain web. Ya, jadi kita akan pelajari lebih mendalam tentang CSS dan Bootstrap ini. Nah, di pemrograman web 1 kan sudah belajar tentang CRUD ya. Create, read, update, delete, dan terkoneksi dengan database. Sudah pernah belajar kan? Sudah, Pak. Sudah. Nah, Sudah, jadi Sudah, Pak. Setiap algoritma dosen itu berbeda-beda ya untuk membuat sebuah website CRUD ya, termasuk saya ataupun dosen lain, tapi artinya sama ya. Jadi ketika kita ingin menuju ke suatu tempat itu pastinya banyak cara, banyak jalan yang tersedia dan tujuannya tetap sama ya, di tempat yang sama. Akan tetapi mungkin metode ataupun langkah-langkah algoritmanya yang berbeda. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan yang kemarin kita sudah bisa membuat CRUD tapi masih dalam tahapan ataupun tampilan yang sederhana. Nah, akan kita improve menggunakan Bootstrap tadi. Nanti izinkan saya share screen. Oke ya, ini adalah pengertian dari Bootstrap. Jadi Bootstrap adalah kerangka kerja atau biasa disebut framework CSS. Jadi di Bootstrap merupakan framework untuk membuat sebuah website menjadi lebih simple, lebih sederhana, lebih interaktif, dan lebih responsif. Nah, di sini sudah kita lihat ya pengertian dari Bootstrap. Jadi kita tidak perlu build up sebuah website ataupun membuat sebuah website itu dari awal dan menghafal semua skripnya. Jadi kita hanya perlu mengatur cara kerjanya saja. Kalau kita sudah tahu cara kerjanya, maka kita tinggal copy paste saja nanti dari websitenya. Ya. Jadi kita kalau bekerja sudah ada framework atau sudah ada template kalau kita bilang ya. Jadi sudah ada template-nya, tinggal kita manipulasi, tinggal kita arahkan mau kemana website itu kita buat ya. Bisa sesuai, kita ubah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, ini sini ada keunggulan Bootstrap ya, yaitu lebih efisien waktu karena kita nggak membuat dari awal. Ini sudah dibuat oleh developernya, kita hanya tinggal memakai saja. Jadi tidak dibuat dari awal. Lalu lebih fleksibel. Fleksibel kenapa? Karena bisa diganti-ganti, bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi dia nggak sifatnya bukan statis, tapi dinamis, bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan pada website kita nantinya. Lalu desain oriented ya, jadi dia berorientasi pada desain, jadi dia lebih berguna untuk sebuah desain web ya. Karena CSS ataupun Bootstrap ini dia hanya sebagai tampilannya saja, dia tidak bisa sebagai bahasa pemrograman, hanya untuk mendesain. Kalau bahasa pemrogramannya tetap dia menggunakan PHP dan JavaScript ya. Lalu ini sama ya seperti yang tadi, less is more. Jadi kita hanya sedikit bekerja ya karena sudah ada. Lalu juga sudah tersedia JavaScript-nya. Nah, ini ada dua cara menggunakan Bootstrap ya. Satunya online, satu lagi offline. Kalau kita online kita harus
download dulu zip-nya. Dia berupa zip atau RAR, di-download. Ya, kita mendapatkannya di getbootstrap.com. Ya, kalau mau online kita nggak perlu download, tapi kita tinggal kita ke websitenya aja. Jadi pada hari ini kita akan mempraktekkan menggunakan Bootstrap itu dengan online. Oke. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanya sebelum kita masuk ke praktiknya? Pas atau gimana? Kita lanjut. Lanjut, Pak. Oke, nah jadi kita akan lanjut ke praktiknya. Ini kelas 4 TIC berapa ya? 2, Pak. C2. Oke, saya buat dulu folder C2 ya. Nah, jadi kita seragamkan ya. Karena kalian di semester satunya tidak sama saya, maka mungkin agak sedikit berbeda file root yang saya buat dengan yang dosen lain buat ya. Tapi ini akan kita seragamkan aja menggunakan yang telah saya buat di pemrograman web 1 yang lalu. Nah, nantinya akan saya share di Google Classroom. Nanti kalian tinggal buat database-nya aja ya. Dan untuk membuat database-nya juga sudah saya sediakan video untuk membuat database sesuai dengan website yang telah dibuat. Oke, jadi ya, kita mau share screen lagi berarti ya. Share screen. Nah, kita akan ke jendela baru. Ya, kita akan ke localhost. Biasanya kan localhost ya, lalu nama folder kita. Nah, di sini saya udah buat nama foldernya itu root contoh. Bentar ya. Oh, Nek. Masih apa, Nek? Awak ngajar bentar ya, Nek? Oke, sorry ya. Nah, ini sudah kelihatan semua? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah di sini sudah saya buat ya. Ini adalah file CRUD yang sudah dibuat ya. Jadi ini tambah datanya, edit datanya, dan hapus datanya semua sudah jalan. Ya, kalau tambah data tampilannya seperti ini, sederhana. Editnya juga sudah jalan, ya. Hapus datanya juga sudah jalan. Misalnya kita mau hapus ini. Nah, jadi ini sudah jalan semua. Nanti akan saya share skripnya ya di Google Classroom-nya. Hanya saja apa coba yang kurang dari sini? Tampilannya kan, tampilannya masih hitam putih ya kan, belum ada warna, belum bisa interaktif ya. Jadi kalau orang melihat website seperti ini kan pastinya akan bosan ya. Jadi kita akan buat ini menarik ya dengan menggunakan Bootstrap. Nah, kita caranya itu seperti saya bilang tadi, kita online. Jadi kita ke websitenya yaitu getbootstrap.com. Yang ini ya, getbootstrap.com, kita klik yang paling atas. Nah, seperti ini. Nah, tadi ada dua cara ya, offline dan online. Nah, kalau online kita harus download. Ya, kita pertemuan kali ini kita akan menggunakannya secara online. Jadi kita bisa langsung klik di Get Start. Nah, di sini kita cari starter template kita. Starter template cari. Nah, ini starter template. Ini kita akan copy aja nih, copy semua ya sampai HTML, atau bisa di sini ada tombol kopinya, sama aja bisa di copy. Copy. Lalu kita kembali ke folder kita. Nah, ini C2 ya. C2 di sini.
Kita akan buat sebuah file PHP di sini. Jangan lupa kita menggunakan Sublime Text untuk text editor kita. Sublime Text. Oke, ini sudah terbuka ya. Jadi tadi kan sudah kita copy paste dari getbootstrap.com tadi, kita paste di sini. Nah, tampilan seperti ini ya. Jadi di sini sudah ada sebenarnya struktur HTML-nya ya, ada doctype HTML yang menandakan HTML5, ada head, ada body, dan H1-nya hello world. Pastinya kalau kita save di running maka yang tampil hanya ini ya, hello world. Kita save dulu. Kita save, kita pastikan di folder C2 kita tadi. Ya, kalau kita mau mengakses sebuah file PHP menggunakan exam.pp, pastinya di exam htdoc, lalu folder mana kita ingin ya. Ini C2. Lalu di sini saya buat namanya tetap index.php. Save as-nya kita buat all files, lalu di save. Nah, sudah di save maka akan kita panggil ya di sini. Kita panggil localhost, nama foldernya aja tadi 4TI C2. Nah, masih hello world ya, masih hello world karena di sini masih hello world yang ada. Nah, kita akan pindahkan yang dari sini semua data-data yang di sini ke starter template yang telah kita buat tadi, yang di Bootstrap tadi. Caranya itu kita harus copy paste isinya. Nah, di sini nama foldernya itu CRUD contoh atau CRUD CTH ya. Jadi kita ke CRUD contoh tadi. Yang ini. Nah, kita buka indeksnya. Nah, isinya akan kita pindahkan ke indeks yang di 4TIC2 tadi. Ya. Jadi dari H1 sampai ke N for each ya. Oh, tabel. Jadi dari body ke body ya. Dari pokoknya yang di dalam body ini ya. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Hello world-nya tadi udah nggak kita pakai ya. Kita hapus, lalu kita paste-kan isi dari indeks CRUD tadi. Nah, lalu sudah selesai, kita save. Ya, lalu ada file PHP-nya di sini. Yang paling atas kita kopikan juga. Ctrl C, kita letakkan juga yang di paling atas juga di sini. Lalu kita copy paste, lalu kita save. Nah, di sini dia membutuhkan require function. Ya, jadinya kita harus mengcopy juga file function yang ini. Karena file index, hapus, tambah, dan ubah ini memerlukan function. Jadi kalau di saya functionnya itu jadi satu file. Jadi kalau mau merubah database, mau merubah apapun itu yang bersifat koneksi, itu hanya satu file yang diubah, semuanya akan terganti gitu ya. Karena kalau diubah ada koneksi lagi, kalau kita mau ubah database pastinya semua akan dirubah. Ya, makanya hanya di function aja. Lalu kita copy function tadi, kita ke folder kita, lalu kita copy. Nah, sudah. Setelah itu kita refresh ya. Kita refresh di sini. Nah, sudah jalan ya seperti ini, tapi agak berbeda tampilannya. Ya, berbedanya hanya di tabel. Di tabel ini. Nah, setelah itu kan ini tampilannya masih hitam putih ya. Nah, yang diperlukan pertama sekali di sebuah website itu adalah navbar. Ada yang tahu navbar itu apa? Ada ya. Jadi navbar itu yang seperti di sini. Kalau misalnya di Bootstrap ini dia. Ada home, ya, ada docs di sini, ada examples. Kalau di kita mungkin kalau di Facebook juga ada kan, home, beranda,
profil gitu kan ya, atau di website lain pasti ada nih untuk interaksinya ya, ataupun apa yang ingin ditampilkan di sebuah website. Nah, di sini kan belum ada ya navigation bar-nya. Nah, jadi cara membuatnya itu kalau di Bootstrap gampang sekali ya. Kalau kita mau masukkannya kemari, kita tinggal kembali lagi ke Bootstrap, kita ketikkan di sini navbar. Navbar. Nah, di sini sudah ada ya navbar dan banyak apanya jenisnya. Ini mau yang kalau kita mau pilih yang ini, tinggal kita copy yang ini seperti tadi. Starter template tadi sama. Tinggal kita copy kalau mau yang ini. Atau yang polos seperti ini ya, atau yang lain lagi seperti ini yang tidak ada fungsi search-nya, atau yang ini boleh kita pilih-pilih yang mana aja. Yang ini juga boleh, atau yang warna berwarna, atau yang ini tinggal kita copy kalau ingin yang ini ya, atau yang warnanya seperti ini boleh. Nah, jadi kita akan pilih yang awal tadi. Yang awal tadi yang mana yang ini yang ada search-nya, ada search-nya, ada drop down-nya ke bawah. Nah, ini kita copy ya, yang kita copy. Nah, karena navbar ini sifatnya di atas ya, maka kita paste-kan yang di paling atas. Nah, ini tadi kan di bawah body ya, di bawah body kan tadi H1 daftar mahasiswa STM Pelita Nusantara, berarti yang ini ya, kita akan letakkan di atas ini. Berarti kita letakkan di atasnya, yaitu di sini. Kita kasih jarak ya untuk memisahkan mana file utama, mana yang navbar bootstrap-nya. Kita paste-kan. Nah, di sini sudah tercopy, terpaste ya, lalu di save, lalu kita refresh lagi. Nah, sudah ada ini tampilannya navbarnya. Masih warnanya warna ini, nanti bisa kita ganti menjadi warna yang kita inginkan. Ya, di sini juga ada tombol setnya berwarna hijau ya. Jadi kita sudah mempunyai sebuah navbar tanpa perlu kita mengetikkan script ataupun coding sebanyak ini ya. Nah, itu. Nah, jadi kita kembali lagi ya. Jadi di sini juga tabelnya masih sangat sederhana ya. Jadi ini akan kita ganti menjadi yang lebih menarik ya, tentunya dengan Bootstrap juga. Jadi kita kembali ke Bootstrap. Bentar ya. Ke Bootstrap. Nah, di sini kita sama seperti cara kita mau membuat sebuah navbar, kita tinggal search aja. Berarti di sini kita search table. Kita search table. Nah, di sini sudah banyak pilihannya sama seperti tadi. Kita tinggal pilih yang mana aja yang kita suka. Ada yang ini berwarna-warni ya. Lalu yang ini atau yang dark atau yang warna ini atau yang hover ya. Jadi kalau ada disorot oleh mouse dia akan berwarna agak gelap ya, atau yang ini atau yang ini. Jadi kita putuskan kita yang ini aja. Kita buat yang warna hitam ini ya. Nah, kalau table hanya seperti ini aja dia. Table, class, table hover, table. Nah, karena table itu kita sudah mempunyai data dari database ya, di sini table kita hanya perlu kelasnya aja. Kelasnya. Jadi di sini kan sederhana nih, hanya table class, lalu tutup tabelnya. Jadi nggak usah kita copy semua, kita copy kelasnya aja. Kelasnya aja kita copy, Ctrl C, kita masuk ke script kita tadi. Lalu di sini kan ada table. Kalau ini di sini table kelas langsung katanya. Nah, di sini kita akan ubah ya. Kita nggak perlu lagi border dan cell padding-nya. Kita hapus, lalu kita copy paste. Lalu kita save. Lalu kita refresh. Nah, jadi langsung berubah seperti ini ya. Dia menyesuaikan sendiri. Dan ini masih hello world nih, apanya? Apa namanya ini? Titelnya ya. Titelnya akan kita ubah. Titel kan di head ya. Kita cari titelnya di head. Nah, ini nama titelnya
home atau index. Kita buat. Oke, kita save. Kita refresh lagi. Nah, sudah berubah ya jadi home atau index. Nah, seperti ini dulu ya yang kita ubah. Nanti akan kita lebih percantik lagi pelan-pelan aja biar nggak bingung. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Anda Putri. Itu fungsinya tidak ada yang diubah ya, Pak? Nah, di function kan sudah jadi semua. File function ini saya buka lagi ya. Kita ke file function. Function ini sudah jadi sebenarnya. Ya, kalau mau kita copy paste dari tadi itu langsung editnya, hapusnya, tambahnya juga boleh. Karena ini sudah jadi semua. Koneksi ini untuk kita mengambil data dari database. Nah, ini tadi seperti saya bilang, ini nama localhost kan nama server kita. Rootnya itu adalah itu username dari XMPP kita. Lalu ini password ya. Passwordnya kalau pakai XMPP kan kosong. Lalu ini nama database jadi mahasiswa. Di sini sudah kita buat function query untuk mengambil data dari database. Ini function tambahnya, function ubah, function hapus, sampai ke function cari. Jadi nggak perlu lagi kita edit-edit ya. Jadi kalau CRUD-nya udah pasti berjalan. Jadi tugas kita ini hanya untuk memperindah tampilannya saja. Ya, tapi kalau kalian mau bertanya bagaimana cara kerja function ini, boleh silahkan, karena kalian waktu di semester 1 juga dengan saya belajar CRUD-nya gitu kan. Boleh ditanya silahkan. Seperti itu Anda Putri. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini contohnya nggak perlu lagi kita hapus saja. Jadi kita hanya punya index dan function. Oke, seperti itu. Jadi ini sudah terintegrasi dengan Bootstrap ya. Di sini ada link ke Bootstrap-nya, makanya ini online. Kalau kalian offline atau kalian mengaksesnya tanpa jaringan internet, maka nggak akan tersambung nantinya. Nggak akan ada warnanya, nggak akan ada navbar-nya. Seperti itu. Aman? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini kenapa? Oh, berarti dia Pak lebih indah dia kalau online ya Pak? Ya sama aja sebenarnya. Cuman kalau online kan lebih apa ya? Kalau saya bilang lebih praktis ya. Tinggal kita copy paste aja dari yang tersedia di website Bootstrap tadi gitu. Kalau kita mau buat table yang cantik, tinggal kita cari table misalnya. Kalau kita, nanti tombol-tombol tadi kan ada tombol edit, hapus, itu akan kita buat berwarna-warna, nanti itu juga menggunakan tabel atau tabel Bootstrap gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tapi saya belum ngerti loh Pak. Tadi kayaknya ribet kali Bapak menjelaskannya. Enggak, nah itu kan tadi kan sudah saya rekam. Nanti mungkin pelan-pelan kalian bisa mengikutinya. Ya, jadi kalau memang masih trouble juga, nanti bisa di WA saya ataupun datang ke kampus. Pasti saya setiap hari di kampus. Saya rasa nggak ribet sih kalau kalian pelan-pelan tadi, karena langsung kan, dan kalian juga tidak menggunakan laptop, jadi nggak bisa ngikuti gitu kan. Tapi kalau kalian tadi sambil ngikuti, mungkin apa ya, mungkin agak dapat sedikit ya kan, karena hanya menonton. Dan cara untuk membuat database-nya kan udah paham semua kan. Ini kita ulik juga database-nya ya, biar kalian nggak. Karena kalau database-nya nggak sinkron, nanti juga nggak bisa jalan apanya websitenya. Jadi di sini kita buka dulu localhost phpMyAdmin untuk melihat struktur dari database-nya. phpMyAdmin. Nah, di sini ada database mahasiswa ya, seperti yang di function tadi, nama database-nya itu DB mahasiswa. Nah, ini hanya ada dua tabel mahasiswa dan tabel user.
Nah, kita ke tabel mahasiswa dulu ya. Tadi hanya ada dua data ya, sama seperti yang di sini hanya ada 2 data. Dan kalau strukturnya itu hanya ada 4 field, ID, nama, NIM, dan jurusan. ID itu jenisnya integer, auto increment, dan primary key ya. Lalu namanya itu varchar, NIM itu integer juga, lalu jurusan itu varchar 50. Seperti itu. Nanti tinggal kalian ikuti aja strukturnya seperti ini ya. Jadi bisa untuk mengakses database-nya. Karena kalau database salah nama database atau salah nama tabel pasti error. Sudah belajar kalian untuk itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti coba diikuti pelan-pelan ya. Rekaman Zoom ini tadi ya, karena itu akan menjadi tugas kita di pertemuan 2 ini, mengikuti apa yang telah kita buat tadi, minimal seperti ini ya, seperti yang kita buat terakhir tadi, yang ini sampai sini dulu. Nanti akan kita percantik lagi di tulisan-tulisannya. Oke? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak, saya mau bertanya lagi. Ya, silakan Anda. Gimana sih Pak biar kita lebih cepat Gimana Dek? Nggak kedengeran di saya Dek. dalam bahasa Maaf Anda. Gimana Pak caranya biar kita lebih cepat? Ya. Biar bisa lebih cepat paham Pak untuk bahasa pemrograman seperti titik 2, petik 2, buka tutup kurung gitu Pak. Sepertinya itu sangat susah gitu. Itu sebenarnya nggak susah ya. Itu hanya apa ya dibilangnya. Harus sering-sering dilatih gitu. Jadi ini kalau kita menggunakan Sublime Text kan sebenarnya sudah ada kata bantunya kalau kita mau menghafal ya. Misalnya kita mau membuat misalnya table gitu ya. Kita buat di sini table. Nggak perlu kita buat semua table misalnya. Kita tab. Nah, itu sudah dibuatkan sampai di strukturnya gitu. Nanti kalau kita buat di sini misalnya kelas misalnya. Nah kan langsung udah ada dia titik 2-nya. Ya, jadi tinggal diisi apa nama kelasnya gitu. Jadi sebenarnya nggak sulit, tapi kita harus tahu dulu jenis-jenis scriptnya itu apa gitu. Jadi kode editor ini juga memudahkan kita supaya tidak terjadi typo ya, karena di pemrograman ini typo itu sangat fatal karena berakibat error gitu. Soalnya kita buat di sini mau apa? Seperti yang ini kalau kita buat 2 angka aja ya, misalnya CL tadi udah langsung keluar gitu. Kalau kita mau buat UL misalnya kan, misalnya UL gitu. Nah, langsung dibuatkan. Lalu LI. Nah, langsung dia linknya itu kan kalau kita link itu pasti ada tipenya. Ini untuk CSS ini. Untuk menambahkan CSS. Seperti itu sih. Cuman harus kita improve lagi apa-apa aja yang menjadi sebuah fungsi dari sebuah pemrograman ya. Jadi intinya kita itu harus hafal bagaimana cara membuat link, bagaimana cara membuat button, bagaimana cara membuat table gitu ya, bagaimana cara membuat order list, unorder list itu dulu kuncinya. Pokoknya yang di HTML-nya itu harus di improve lagi, harus kita latih lagi. Nggak hanya pemrograman web ya, di VB juga seperti itu. Jadi kita harus paham juga script-nya gitu. Nah kalau paham, jadi kita nggak perlu ketikkan semua. Jadi dengan kode editor sekarang ini bisa membantu kita untuk
mengetikkan sebuah skrip program. Dan pastinya harus sering-sering dilatih. Kalau hanya di perkuliahan aja pastinya lupa gitu ya. Apapun itu kalau nggak sering diasah pastinya lupa. Pastinya nggak akan ingat lagi lah. Harus sering-sering dilatih. Nggak perlu banyak. Kalau kalian memang hobi di web aja pelajari. Yang lainnya nggak mesti expert ya, karena nggak ada semua orang yang bisa mengerjakan semua ya kan. Tapi kalau kalian ada expert di bidang satu hal aja, itu akan lebih berarti daripada bisa semua tapi setengah-setengah atau tanggung-tanggung gitu. Oke? Jadi intinya lebih banyak latihan lagi. Oke, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini ada, silakan ketikkan di fitur chat ya, nama dan NIM sebagai presensi kita yang ada di Zoom hari ini. Ada 13 orang ya, dan 3 orang lagi tidak memperlihatkan wajahnya. Ya, mungkin mereka malu-malu atau gimana, nggak tahu saya. Silahkan diketikkan nama dan NIM di fitur chatnya. Oke, udah masuk si Jois, Tengku Irwan, Tiara Widya. Karena dia akan terkonvert menjadi teks nanti akan. Jadi presensinya ada 2, satu di Classroom, satu di Zoom ini ya. Nah, ini berhubung juga Zoom kita sudah berakhir kurang dari 5 menit lagi karena kita menggunakan Zoom Basic ya. Mungkin sampai di sini perkuliahan kita ya. Jadi jika ingin ada yang ditanyakan, kita sambung di GC ya. Kalau masih ada bingung, silahkan aja di GC ditanyakan. Ya akan saya jawab. Bila perlu zoom lagi setelah ajar maghrib nanti. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Semoga paham ya dan menambah wawasan kita semua. Sudah absen semua kan? Sudah ya, mungkin ada agak Sudah, delay. Pak. Oke, mungkin itu saja. Menambah wawasan kita semua. Saya iri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Oke, Pak. tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. See you. Sore, Pak. Dadah. Hilang Bapak itu. Hilang Bapak itu.